Pria itu selalu menaruh isi ulang pulpen di pintu sebelum ia keluar rumah, tetapi kali ini isi ulangnya pecah menjadi dua bagian. Dia segera menyadari bahwa seseorang telah masuk ke dalam rumahnya. Jadi ketika dia sampai di rumah, dia segera bertingkah biasa seperti manusia normal. Ternyata hanya dia yang bisa melihat Dewa Kematian. Mereka berdua sepertinya sudah akrab karena Dewa Kematian sudah menganggapnya sebagai tuannya. Pada saat itu ada sekelompok polisi yang diam-diam memantau setiap gerak-gerik pria itu. Begitu mereka mengetahui bahwa pria itu berkomunikasi dengan Dewa Kematian, ia akan diadili sebagai pembunuh. Karena lelaki itu memegang buku catatan kematian, setiap kali ia menulis nama orang di buku itu, orang yang bersangkutan akan terkena serangan jantung dan meninggal seketika. Polisi sudah memantau kasus tersebut selama setengah bulan, tetapi tidak menemukan bukti apapun dari pria itu. Meskipun tidak ada pembunuhan yang terjadi selama periode ini, ketika polisi yakin bahwa pria itu bukan tersangka, detektif bersikeras bahwa pria itu adalah pembunuhnya. Karena tidak adanya pembunuhan sejak hari pertama pengawasan, mereka secara tidak langsung membuktikan hal ini. Namun saat mereka hendak melakukan penangkapan, sebuah kasus pembunuhan tiba-tiba dilaporkan di TV dan penyebab kematiannya juga karena serangan jantung. Mereka segera mengalihkan pandangan ke kamera pengintai, tetapi mereka mendapati bahwa pihak lain sedang makan dengan santai dan tampaknya tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan itu. Ternyata keripik kentang itu adalah senjata pembunuh di tangan pria itu. Dia menyembunyikan telepon genggam, sejumlah kertas dan pena di dalamnya, lalu diam-diam menulis nama pejabat korup itu di saat polisi tidak memperhatikan. Detik berikutnya pejabat korup itu dikirim langsung kepada tuannya. Adegan ini membuat polisi tercengang. Mereka mengira pria itu adalah dalang pembunuhan itu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kasus pembunuhan ini tiba-tiba mengacaukan semua rencana mereka. Tepat ketika kasusnya menemui jalan buntu, seorang wanita tiba-tiba menelpon dan menunjukkan bukti bahwa pria itu adalah pembunuhnya dan berbicara bahwa dia punya cara untuk membuatnya mengaku secara langsung, tetapi dia dibunuh secara brutal saat menyelidiki si pria. Untuk membalaskan dendam atas mendiang suaminya, dia langsung menculik pacar pria itu. Kemudian dia memberikan namanya sendiri, memasukkan namanya dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dengan cara ini, polisi dapat memastikan melalui pengawasan apakah pria itu benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh. Jika tidak, dia akan langsung menembak dan membunuh pacar pria itu. Tetapi pria itu tampak polos dan berkata bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Demi menjaga keselamatan para sandera, ia langsung memerintahkan petugas kepolisian untuk datang ke lokasi kejadian. Melihat hal itu, sang pacar segera melepaskan diri dan berlari ke arah sang pria. Melihat keadaan darurat yang terjadi, wanita itu tak terkendali menembak pacar sang pria. Pada saat itu, pria itu langsung berubah dari pembunuh menjadi korban. Wanita itu menunjukkan ekspresi terkejut setelah melakukan semua ini. Wanita yang tidak dapat menerima kenyataan tersebut bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Tanpa mereka sadari, semua ini merupakan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ternyata pria itu mengetahui nama asli wanita itu melalui penyelidikan. Dalam buku kematian terdapat part di mana seseorang menculik pacar seorang pria untuk membalaskan dendam suaminya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia nyata merupakan hasil perhitungan dari pria itu, sehingga wanita yang terdorong itu langsung menjadi korban dan bahkan dia menulis sendiri hukuman mati untuk pacarnya. Apakah kalian tertarik dengan cerita ini?